Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar matematika tingkat SMA SMK dengan materi yang akan kita bahas tentang statistika dengan satu pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang diagram lingkar. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang diagram batang, diagram garis, dan diagram lambang, maka kali ini kita masuk ke sesi diagram lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Ayo kita pelajari sama-sama. Materi kita tentang statistika dengan sepokok bahasannya diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah suatu gambar yang dibuat dalam bentuk lingkaran dan dibagi menjadi beberapa juring sesuai data. Luas masing-masing juring yang terbentuk mempresentasikan banyaknya anggota. Agar lebih memahami, ayo kita masuk ke contoh. Contohnya, silakan kalian tulis. Dari 300 siswa SMK tercatat yang menggunakan alat transportasi ketika berangkat ke sekolah, yaitu sebagai berikut. 60 orang naik sepeda motor, 90 orang naik mobil jemputan, 120 orang naik angkot, dan sisanya jalan kaki. Buatlah diagram lingkaran dari data tersebut. Diketahui datanya ini banyak siswa ada berapa? 300 orang. Terus apa lagi? Naik sepeda motor ada berapa? 60 orang. Terus berikutnya naik mobil jemputan ada berapa? 90 orang. Terus berikutnya naik angkot ada 120 orang. Sisanya jalan kaki. Berarti berapa ini sisanya supaya ada 300? 60 tambah 90 150, 150 tambah 120 170. Berarti sisanya ada sebanyak 30 orang. Sisanya jalan kaki sebanyak 30 orang. Itu ya. Bisa mencari sisanya. 300 dikurangi 60 dikurangi 90 dikurangi 120, itulah sisa. Dapatnya jadinya seperti ini. Kalau kalian bingung, buatnya begini nih. Diperoleh caranya mencari sisa 300 dikurangi kurung 60 tambah 90 tambah 100 sama dengan 300 dikurang 270 sama dengan 30 orang. Nah, ini caranya mencari ya. Kalau kalian lupa. Berikutnya karena kita membuat lingkaran, kita harus tahu sudutnya. Dan satuan sudut itu derajat. Dan cari dalam bentuk derajat. Di mana kalau berbicara derajat kita menggunakan satu putaran penuh. Satu putaran sudut, satu putaran penuh besarnya 360 derajat. Sehingga yang A jawab. Yang A
naik apa yang pertama? Motor, sepeda motor. Banyaknya, kita mencari derajat banyaknya yang naik motor, banyaknya naik motor 60 per jumlah seluruhnya berapa? Kalau enggak tulis rumus. Nah, biarkan ya. Banyaknya naik motor per jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya ada berapa? 300. Kalikan, kita ngomongin derajat. Kalau kita berbicara derajat berarti kali satu putaran penuh. Satu putaran penuh besarnya berapa? 360 derajat. Coret dengan ini. Coret ke sini 1, di sini 5. Ya. Sama dengan 360 bagi 5. 360 bagi 5 berapa? 72 derajat. Tentunya sekarang kita mencari persentase. Kalau tadi kita mencari derajat, ini gunanya kita akan membuat lingkarannya. Sekarang persentase yang memenuhi 72 derajat ini. Berapa persen berarti yang naik sepeda motor dari 300 itu? Jika 60 orang, ini yang naik sepeda motor. Sehingga naik sepeda motor, ini dalam derajat ya. Ini dalam derajat. Naik sepeda motor dalam persen. Ini naik sepeda motor dalam persen. Naik sepeda motor ini diisi aja dalam derajat, dalam persen. Nah, sekarang naik sepeda motor dalam persen. Banyaknya yang naik sepeda motor 60. Banyak seluruhnya 300. Kalikan persen. Ingat, ukuran persentase itu per 100. Ingat di sini kali 100%. Coret dengan ini 36 10. 36 bagi 3 36. 60 bagi 3 20%. Itu ya. Ya. 60%. Berikutnya yang ke B. Di sini naik mobil jemputan. Naik mobil jemputan. Dalam derajat dulu cari. Berapa orang yang naik mobil jemputan? 90. Enggak 90 per banyaknya seluruhnya 300 kali 360 derajat. Coret dengan ini, coret dengan ini, coret ke sini, masih 3 kali 36, 3 kali 36 berapa ya? 36 kali 2 72, 72 tambah. Coba kita ulang. Ini coret dengan ini coret ke sini. Ini coret ke sini. Masih 3 kali 6 8. Berarti 108 derajat. Baru naik jemputan dalam persen. 90 per 300 kali 100%. Habis ke sini masih 30%. Berikutnya yang keempat. Yang kecil. Naik apa dia? Naik angkot. Angkot dalam derajat. Naik angkotnya ada berapa orang? Naik angkot 120 orang. Berarti 120 per 300 kali 360 derajat. Coret ke sini, coret ke sini. 36. Coret ke sini. 36 bagi 3 12 ya. 12 kali 12 144.
derajat. Berikutnya naik angkot dalam prosentase. 120 derajat per 300 kali 100% sama dengan coret ke sini 40 masih. Nah, ini 40%. Berikutnya jalan kaki. Yang gede jalan kaki ya. Jalan kaki sudah kita peroleh, di sana ada 30 orang. Sehingga di sini dalam derajat 30 per 300 kali 360 derajat. Coret ke sini, coret ke sini, coret ke sini. Habis masih 36 derajat. Sekarang jalan kaki dalam persen. 30 per 300 kali 100%. Coret ke sini, coret ke sini, masih 10 di sini menjadi 10%. Dari sini kita ambil derajatnya, bisa kita membuat sekarang apa? Diagram lingkar. Nah, kalau kalian silakan pakai pensil dulu, nanti yang putus-putusnya bisa dihapus. Silakan buat hingga diagram lingkarannya sebagai berikut. Kalian buat pakai pisar supaya dia bagus. Anggap saja ini gambarnya sudah benar. Bapak bagi dua dulu dengan putus-putus. Nanti kalian pakai pensil. Kira-kiranya kalau kamu silakan pakai busur. Ini hitungannya 0 derajat Bapak dari situ. Sekarang yang pertama naik sepeda motor ada 72 derajat. Kalau di sini dia 90. Kira-kira Bapak 72 derajatnya 90. Sini 45. 90 benar. Sini 45 tengah-tengah. Di sini dia 60, 70, 80 antara sini dia. Nah, ini dia. Ini yang A. Naik sepeda motor. Di sini ada berapa? 72 derajat. Ada berapa persen? Persennya berapa? 72 derajat di sana. Berapa persennya tadi itu? Nah, ini dia 20%. Itu. Ini yang A ya. A, Bapak pakai option aja nanti ya, yang A biar nggak penuh. Yang ke berikutnya naik mobil jemputan ada 108. Kalau di sini tadi 90. Dia nambah lagi 20 kurang sedikit. Di mana dia 108-nya? Ada 108. 108-nya anggap saja ini dia. Ini kalau 100. Jadi ini 72 dia masih sisa lagi 30, 28. Berarti lebih. Sini dia. Kita kurangi dia sedikit ya. Kurangi sedikit. Ini yang B. Buat B saja ya. Naik mobil jemputan. Di sini 108 derajat. Di sini 30%. Yang berikutnya naik angkot ada 144. Di sini 90. 144. 60 berarti dia besar. Sedangkan yang terakhir nanti ada 36. 45. Nah, kurangi dia lagi sedikit. Nah, di situ 36.
Nah, di sini tadi ya, yang naik angkot C ya. Naik angkot yang C ada 144 derajat. Berarti presentasinya 40%. Terus di sini yang D jalan kaki. Kalau begini kayak semua ini murid. Jalan kaki. Berapa persen yang jalan kaki? Ini 36 derajat 10%. Itu dia. Nah, begitulah caranya membuat diagram lingkaran. Saya harapkan kalian memahami. Kalau sudah, coba sekarang kalian yang buat soalnya. Bapak kasih soal 1. Silakan dibuat ya. Dari 200 siswa, tercatat yang menggunakan alat transportasi ketika berangkat ke sekolah. Tercatat yang menggunakan alat transportasi ketika berangkat ke sekolah sebagai berikut. 40 orang naik sepeda motor, 50 orang naik mobil jemputan, 30 orang naik angkot, dan sisanya jalan kaki. Buatlah diagram lingkaran dari data tersebut. Nah, silakan itu dikerjakan. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Bye bye.